Oke, selayar. Selamat pagi. Sebelum saya melakukan wawancara dalam ujian etika saya, pertama-tama saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rosmasani Fitria Budusinukaban. Saya semester 3 program pendidikan bahasa Inggris. Saya kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Ya, di samping saya ini sudah ada seorang siswa yang akan saya wawancarai tentang pacaran yang tidak sehat di sekolah. Pada adik ini silahkan dulu perkenalkan diri kamu, kelas dan jurusan kamu. Perkenalkan, nama saya Gita Karina. Saya kelas 12 dan jurusan saya IPA. IPA ya. Oke, untuk adik dulu saya tanya ya. Kita kan di sini membahas tentang pacaran yang tidak sehat. Ya, apakah adik sudah mempunyai pacar? Sudah. Sudah. Apakah pacar kamu dan kamu satu sekolah? Tidak. Tidak. Jadi pacaran kalian sehat atau tidak menurut kamu sendiri? Menurut saya sih kalau sehat-sehat saja, karena masih ingat batas gitu. Masih Kalau diawasi sama orang tua begitu? Orang tua sih enggak. Maksudnya dari diri sendiri gitu, belum niat itu gitu. Berarti pacarannya masih sehat ya? Ya, masih sehat. Oke. Belum di luar batas. Oke. Ya, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, apakah siswa yang berpacaran di sekolah menghabiskan waktu lebih sedikit untuk belajar daripada mereka yang tidak berpacaran? Tergantung orangnya. Banyak juga yang meningkatkan belajar, ada juga yang tidak meningkatkan belajar. Karena banyak sih yang tidak meningkatkan belajar karena terlalu banyak kebersamaan dengan pasangannya masing-masing gitu. Oh iya. Jadi apakah siswa yang berpacaran di sekolah itu lebih semangat untuk belajarnya atau menurun atau seperti apa dia? Kalau menurut saya sih menurun, karena banyak orang nggak mempedulikan pelajaran lagi karena sudah bertemu dengan pasangannya masing-masing gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, apakah siswa yang berpacaran masih tertarik dengan kelompok-kelompok di kelas kalian? Misalnya satu kelas ada yang berpacaran, apakah dia masih tertarik untuk bergabung dengan kalian, bercerita atau melakukan sesuatu di dalam kelas seperti itu? Kurang. Kalau menurut saya sih kurang, karena banyak orang itu memilih untuk bersama pasangannya gitu. Misalnya nih ya, kelompok satu itu pacarnya yang cewek itu kelompok satu, yang sama yang cowok itu kelompok 3 gitu. Jadi mereka membuat gimana caranya mereka jadi satu kelompok gitu. Misalnya menembak kelompok gitu, biar bisa sama-sama pegangan tangan atau apalah. Kan tau lah zaman sekarang gimana Ya, gitu. Ini pertanyaan selanjutnya, di antara siswa yang berpacaran, berapa persen siswa yang tidak mengalami prestasi? Misalnya nih, ada di kelas kamu yang pacaran, setelah pacaran prestasinya menurun, kira-kira berapa persen itu terjadi di dalam lingkup sekolah kamu? Kalau lingkup sekolah saya sih sangat kalau meningkatkan pelajaran itu sangat sedikit. Misalnya palingan itu 30% atau sampai 40% palingan, sisanya itu menurun semua karena kebanyakan malas memulai pembelajaran karena adanya halangan, misalnya jalan-jalan sama pacarnya gitu. Jadi memalas untuk memulai pembelajaran itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemampuan fokus siswa selama pelajaran bagi mereka yang telah berpacaran? Fokusnya sih itu tergantung seorang. Banyak juga yang fokus dalam pembelajaran karena ingin biar pacarnya senang kalau dia juara gitu. Ada juga yang nggak fokus, cuma fokus sama pacarnya aja gitu. Ya, selanjutnya, apakah siswa yang berpacaran itu menunjukkan peningkatan prestasinya di dalam sekolah atau di dalam kelas untuk menarik perhatian? Kalau menarik perhatian secara pembelajaran itu jarang. Yang ada itu cuman ya penampilan aja, nggak dalam pola pikir gitu. Tapi pasti ada ya kan? Ada. Oke. Selanjutnya,
adakah dampak negatif yang terjadi pada siswa yang berpacaran? Entah itu tentang prestasinya menurun, entah itu tentang hal-hal negatif yang terjadi pada dirinya, seperti itu. Kalau soal itu banyak banget. Contohnya Dek, satu saja. Contohnya itu ya seperti dihamil di luar nikah gitu. Oh, ada ya seperti itu. Ada banyak. Soalnya gimana ya, pola pikir orang apalagi kan Belum dewasa gitu. iya, apalagi kan kami kan gitu, kita kan termasuk masih tinggal di desa gitu, pola pikirnya belum terbuka sama pola pikir kota. Cuman palingan 3% atau 4% yang udah pemikirannya menuju ke sana gitu, menuju ke yang lebih maju gitu. Jadi seperti yang kamu bilang, yang hamil di luar nikah seperti itu. Terus mereka akan melanjutkan sekolahnya atau berhenti dalam pendidikannya? Tergantung, ada juga sebagian kan kemarin udah karena udah tanggung kelas 3 tapi udah hamil emang sih. Ada juga ya cowok kemarin, ya udah lanjut aja gitu biar dapat ijazah gitu. Oh iya. Selanjutnya, apakah siswa yang berpacaran mempengaruhi prestasi siswa yang lain tidak berpacaran? Ya ada sih sebagian yang dipengaruhi karena supaya ada teman aku nih yang nggak belajar gitu, jadi ikut-ikutan gitu. Selanjutnya, kapan sebaiknya siswa diizinkan untuk berpacaran agar menjaga prestasi mereka di sekolah? Ya kapan itu sih tergantung perbedaan orang, kan kita nggak boleh memaksa kehendak orang lain. Misalnya itu kapan aja sih boleh. Sekarang kan anak SD juga udah pacaran gitu kan yang kita lihat. Tapi kalau yang untuk hal positif itu ya wajar, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau hal yang negatif, selesai SMA atau kelas 3 lah, minimal kelas 3 SMA udah bisa pacaran gitu. Iya. Kamu sendiri pacarannya kapan? Dari umur berapa, maksud saya? Dari umur berapa kamu sudah berpacaran? Sudah mengenal apa itu kata berpacaran? Yang kalau dulu sih suka gitu aja. Tapi kalau pacarannya sih SMA kelas 2 kemarin gitu. Itu pun pacarannya juga karena dia baik, ya udah aku terima aja gitu. Pacar yang kelas 2 SMA ini satu sekolah juga dengan kamu? Iya, adik kelas aku. Tapi ya udahlah, karena masih adik kelas gitu, kurang aku seriusin, ya aku ghosting aja. Oh, jadi kamu tidak pernah di dalam sekolah nih, misalnya kan ada acara-acara besar, kan ada pertandingan seperti itu kan mayoritas itu ada yang berpacaran. Kalau ada acara-acara sekolah, apakah kamu tidak pernah mengalami hal seperti itu dengan pacar kamu? Pernah sih, tapi karena kami beda kelas, enggak gimana ya, kurang memperhatikan satu sama lain gitu aja. Oke, saran kamu untuk anak-anak siswa yang pacaran di luar sekolah dan melakukan melakukan hal-hal yang negatif atau positif lah, silahkan berikan saran kamu. Ya saran aku sih nggak boleh, gimana ya, aku kan masih sekolah, jadi nggak sepatutnya lo ngasih pesan atau kesan gitu yang kurang tinggi gitu, karena kita kan masih sama. Buat aku sih jalani aja dulu persekolahannya, bisa pacaran untuk memotivasi belajar aja ya, dalam pacaran sehat untuk penyemangat gitu. Bisa sih melakukan hal yang misalnya kiss atau apa gitu, tapi jangan lewat batas gitu. Gitu aja. Terima kasih Adi untuk wawancaranya hari ini, sangat membantu. Iya, makasih, sama-sama. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu tentang hubungan antara komunikasi guru dengan siswa, di mana di samping saya sudah ada siswa yang akan memberikan pernyataannya. Ya, pada adik silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramayanti Karnasta. Saya kelas 11 jurusan IPA. Jurusan IPA ya. Terima kasih untuk kesempatannya pada hari ini. Ya, di sini saya ingin menanyakan kepada adik ini, bagaimana sih hubungan guru dengan siswa yang terjalin di dalam kelas atau di dalam lingkup sekolah kamu? Kalau di kelas saya itu biasanya tergantung sama gurunya. Kalau misalnya gurunya baik gitu atau bisa diajak bercanda, ya kita bisa mengikuti pelajarannya dengan baik gitu. Kita
kita bisa mendengarkannya dan bisa mengerti dengan lebih luas gitu, apa namanya, nggak benci sama gurunya gitu. Kalau misalnya gurunya serius-serius banget gitu, atau nggak bisa diajak bercanda, atau suka marah-marah gitu, pasti kan kita banyak gitu yang nggak peduli, nggak respon gitu ya kan, apa mau dia bilang, nggak banyak gitu yang mau tahu gitu. Pokoknya itu terserah lah sama gurunya gitu. Oh, tergantung guru ya. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada di kelas kamu yang misalnya tidak mengerjakan tugas gitu, dapat hukuman dari gurunya, tapi ada juga yang gurunya ya udahlah. Tuh kalau mereka mengerjakan tugas kan mereka dapat nilai, kalau enggak ya udah nilai mereka enggak dapat gitu. Apakah ada yang seperti itu? Ada banyak kalau di kelas saya. Kalau misalnya tergantung gurunya juga. Kalau misalnya memang kebiasaan gitu, muridnya yang banyak yang mengerjakan tugas, pasti dia sudah capek gitu, mau kasih hukuman pun Hukuman, ya iya. muridnya udah nggak apalagi gitu, udah kebal gitulah ya kan. Terus ada juga sih yang ngasih hukuman supaya muridnya itu jarak terus tetap mengerjakan tugasnya gitu. Ya, apakah masih ada di dalam sekolah kamu yang gurunya itu memberikan hukuman kepada murid yang tidak melakukan tugasnya seperti itu? Ada. Kalau biasanya sih hukumannya itu seperti membuat tulisan di sebuah kardus gitu, terus Oh. berkeliling di kelas gitu. Jadi masih di batas kewajarannya. Apakah ada di kelas kamu yang berantem dengan guru misalnya? Ada, pernah waktu itu sampai gurunya juga menangis. Oh, berantem. Kalau boleh saya tahu itu gara-gara apa? Waktu itu gara-gara HP-nya ditarik. Oh iya, itu salahnya siswa juga ya kan. Dimana kan kita sebagai seorang siswa tidak dapat membawa HP, apalagi menggunakannya di dalam kelas ya kan. Oke. Satu pertanyaan lagi. Apakah guru dengan siswa itu ada yang seperti membeda-bedakan di dalam suatu kelas seperti itu? Kalau di kelas saya itu sih semuanya sama aja gitu. Sama aja Ya. dibuat guru. Nggak ada yang lebih diistimewakan gitu. Oh, seperti itu ya. Terima kasih untuk pernyataan adik ini pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, dimana di sini saya akan membahas kasus 3 yang dimana tentang bully. Ya, di samping saya sudah ada seorang siswa yang akan membahas kasus tentang bully ini. Sebelum itu kita akan perkenalkan dulu. Silakan. Nama saya Yemima Berginting. Saya kelas 12 dan saya dari IPS 3. IPS 3 ya. Oke. Pertanyaan pertama untuk adik ini, kita langsung saja ya. Biasanya itu kamu sudah pernah mendengar kata bully kan sebelumnya? Iya. Ya. Bully itu semacam kekerasan seperti itu ya kan, di dalam sekolah. Kamu sebagai mahasiswa sendiri, menurut kamu dalam sekolah kamu atau lingkup sekolah kamu siapa sih yang menjadi pelaku bully itu? Kebanyakan pelaku bully itu adalah kakak kelas. Ya. Dia pasti membuli adik kelas gitu. Oh iya. Dan apakah yang menyebabkan bully itu terjadi kepada seorang siswa? Mungkin dari kakak kelas itu merasa dia paling atas, dia hebat. bisa menekan yang paling bawah gitu. Apakah kamu sendiri pernah menjadi korban bully di sekolah kamu? Pernah semasa waktu kelas 1 SMA. Pernah juga dibully kakak kelas gitu. Itu dibully kenapa? Karena kamu banyak tingkah di sekolah, atau karena kamu pendiam di sekolah? Mungkin karena kalau penglihatan kita aja kepada gimana ya, kita melihat dia aja gitu, dia bisa salting terus dia nyalahkan kita gitu. Oh, seperti baperan ya, seperti Iya. orangnya ya. Oke, apakah korban bully di sekolah kamu itu pernah memanggil pihak yang berwajib karena dia tidak tahan lagi dengan bulian kakak kelasnya? Mungkin saya rasa itu belum pernah. Belum pernah ya. Tapi
Apakah ada yang pernah menangis ketika dibully seperti itu? Itu pernah, karena bisa juga dia membuli sambil berkeroyokan. Oh, rame-rame ya, Iya. seperti itu. Biasanya kalau di sekolah itu bully itu terjadinya di mana? Yang paling sering terjadi di mana? Di belakang sekolah, di kantin, ada juga di dalam kelas. Oh, di dalam kelas juga terjadikan bully ya? Biasanya itu apa sih dampak bully itu di sekolah kalian? Bisa sebagian adik kelas bisa juga jadi pendiam, ketakutan, bisa malas sekolah lagi karena dia takut dibully lagi, seperti itu. Apakah ada yang berhenti sekolah karena dibully oleh teman-temannya? Iya, bisa juga. Karena dia sudah merasa, dia udah terasa, dia kalau ke sekolah dia terancam gitu. Oh, seperti diasingkan ya? Iya. Misalnya kan ada teman kalian yang kena bully nih di kelas kalian kan. Apakah kalian tidak ingin menemaninya lagi atau berteman dengan dia karena kalian juga takut akan menjadi korban bully selanjutnya atau seperti apa? Tidak, kami akan menemani dia karena dia udah kesepian gitu, karena dia takut, udah dia nyindir sendiri gitu. Baru kami bantu juga untuk membawa dia bergabung bersama kami. Ya. Apakah pernah dari salah satu antara kalian yang sudah merasakan muak seperti itu dengan korban bully dan kalian melaporkan kepada kepala sekolah siapa sebetulnya dalang dari bully itu begitu? Apakah Pernah. Terus? Karena kami sudah bagaimana ya, sudah terlalu gemes melihat dia membuli seorang itu sampai menangis gitu. Kami juga melaporkannya kepada guru. Oh iya ya. Ya, satu pesan kamu untuk yang siswa yang sering sekali membuli di sekolah, boleh? Boleh. Pesan saya hanya untuk kakak kelas yang sering membuli adik kelas agar tidak mau menekan orang, karena kita juga harus kerjasama dan saling menghormati. Ya, terima kasih untuk pendapat kamu tentang korban bully di sekolah kamu. Dan terima kasih juga untuk wawancaranya pada hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama.